Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi mukrimina binuri syariatihi biwasilatin nabiyhi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ahbab, ikhwan wal akhwat, mustami'in mustami'at al-barakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah. Alhamdulillah, saat ini kita sudah menyelesaikan bab puasa dan sekarang kita akan menginjak kepada rukun Islam yang berikutnya, yaitu zakat. Baik, pertama-tama mari kita baca terlebih dahulu matan daripada kitab ini. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi fi darin amin. Wa amma zakatu wa hiya rabi'u arkanil islam fayajibu 'alal muslim ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha wa hiya an-na'am wan naqdan wat tijarah wal rikaz wal ma'din wal mu'asyarat وهي الجوب والثمار فلا زكاة فيما سوى النعم السامعة ويشترط الحول لها وكذلك يشترط للنقود والتجارة ويشترط في هذه الأنواع النصاب أيضا. وواجب النقدين والتجارة ربع العشر وواجب الحبوب والثمار التي سقيت بمعونة نصف العشر وبغير معونة العشر. Baik, kita akan membahas satu persatu. Zakat. Zakat, kata pengarang kitab ini, wa amma zakah, yaitu zakat, wahia rabi'u arkanil Islam, itu adalah rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua salat, yang ketiga adalah berpuasa, yang keempat adalah membayar zakat. Zakat dari segi bahasa bermakna an-nama, berkembang, wa tathhir, yaitu menyucikan atau penyucian. Sedangkan definisi zakat dalam ilmu fikih adalah suatu istilah ismun lima yakhruju min malin au badanin ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusah. Jadi zakat adalah suatu hal, suatu kegiatan atau suatu istilah untuk perbuatan mengeluarkan harta ataupun badan dalam bentuk tertentu dan niat tertentu. Maksud daripada bentuk tertentu di sini karena di dalam zakat itu antaranya ada nisabnya, yaitu nisab atau batas minimal harta itu untuk bisa dizakatkan. Kemudian juga ada syarat telah mencapai haul, yaitu dimiliki selama 1 tahun dan sebagainya. Ini maksudnya wajhin makhsusin, dalam bentuk yang khusus atau tertentu, biniyatin makhsusatin, dan dengan niat tertentu pula. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Dan ini untuk membedakan antara zakat dan sedekah sunnah. Kalau zakat itu bisa juga disebut dengan sedekah yang fardu atau sedekah wajib, sedangkan sedekah infak dan lainnya itu hukumnya sunnah. Untuk membedakannya maka tergantung dari niatnya. Maka disebut dengan niat tertentu. Dan zakat ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah setelah Nabi hijrah ke Madinah, 2 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah di bulan Sya'ban.
Wa amma zakatu, zakat ini rukun yang keempat di dalam rukun Islam. Fayajibu 'alal muslim ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha. Maka diwajibkan bagi orang-orang Islam, wajib fardu ain bagi orang-orang Islam untuk mempelajari bermacam-macam harta yang wajib untuk dizakati. Antaranya wahyan an-na'am, yaitu harta hewan ternak. Yang kedua, wan naqdan. Naqdan ini yaitu harta tunai, yaitu dari emas atau perak ataupun uang. Kemudian wat tijarah, dan perdagangan. Warikas, harta rikas, ya. Wal ma'din, pertambangan. Wal muasyarat, ya, pertanian, baik itu biji-bijian maupun buah-buahan. Baik, kita bahas satu persatu. Zakat ternak, zakat hewan ternak ini disebut na'am ataupun ni'am karena banyak kenikmatan yang melimpah dari hewan tersebut. Diwajibkan zakat ternak itu untuk 4 jenis hewan saja. Pertama, ibil, unta. Kedua, bakor, sapi. Yang ketiga, sapi ini bisa sama dengan kerbau. Yang keempat adalah ghanam, yaitu kambing. Jadi ada 3 atau 4, ibil, bakor, ghanam. Kemudian nisabnya. Nah, sekarang kita bahas secara ringkas saja daripada zakat peternakan hewan ternak itu, yaitu dia satu harus mencapai nisab. Kedua, memang dimiliki olehnya, ya, bukan miliknya orang lain, miliknya dia. Kemudian syaratnya juga dia harus dimiliki selama 1 tahun lamanya. Ya, kalau masih 1 bulan 2 bulan, ya, tidak wajib zakat. Jadi dimiliki 1 tahun. Ya. Kemudian hewan ini tidak dibuat untuk apa? Untuk bekerja, seperti mendorong kereta, mendorong gerobak, atau memutar air, ya, seperti dulu unta itu dipakai untuk menjalankan irigasi, ya, atau sapi untuk membajak sawah. Maka kalau dibuat untuk bekerja tidak wajib untuk dizakatkan. Kedua, hewan ini harus mencari makan sendiri di luar. Jadi kalau diberi makan, ya, maka atau makan di suatu lahan miliknya orang yang dimiliki oleh seseorang, maka tidak wajib dizakati. Jadi hewan ternak ini harus dibiarkan bebas makan di padang rumput yang liar. Itu yang wajib dizakati dan tidak boleh dipakai untuk bekerja. Baik, nisabnya. Nisab unta yang pertama adalah ketika mencapai 5 unta, maka yang wajib dikeluarkan jika punya 5 unta adalah 1 kambing. 1 kambing atau domba yang berumur 1 tahun. Kalau kambing kacang atau kambing biasa itu berumur 2 tahun. Namun saat ini kita tidak akan membahas unta karena konteksnya kita hidup di Indonesia. Ini jarang sekali ada yang memelihara unta. Selain memang tidak tinggal atau hidup habitatnya di Indonesia. Yang kedua, harganya juga sangat mahal. Kita bahas 2 saja, yaitu antara sapi atau kerbau, ini sama, dan kambing. Karena ini yang sering dipelihara di Indonesia. Bagaimana nisabnya kambing? Nisabnya kambing adalah jika dimiliki sudah 1 tahun, kemudian mencapai nisabnya yaitu 40 ekor kambing. Kalau punya 40 ekor kambing, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1 ekor domba berumur 1 tahun. Atau 1 ekor kambing berumur 2 tahun. Ya. Kalau punya 40. Sampai berapa? Sampai 120. Kalau punya domba atau kambing sebanyak 40 minimal
sampai 120, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah domba yang berumur 1 tahun atau kambing yang berumur 1 kambing yang berumur 2 tahun. Kemudian jika punya kambing sebanyak 121 hingga 200 kambing atau domba, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2 ekor domba berumur 1 tahun atau 2 ekor kambing berumur 2 tahun. Kambing kacang maksudnya, bukan domba. Kalau domba itu kambing kibas ya, yang banyak bulunya itu yang. Jika memiliki domba atau kambing 201 hingga 399, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 3 ekor domba berumur 1 tahun atau 3 ekor kambing berumur 2 tahun. Kemudian jika sudah mencapai jika dia sudah mencapai 400 kambing, maksudnya orang ini memiliki 400 kambing selama 1 tahun, 1 haulnya, maka wajib zakatnya adalah 4 ekor domba yang berumur 1 tahun atau 4 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Dan demikian seterusnya, setiap kelipatan 100, misalnya 500, maka yang dikeluarkan 5 ekor domba berumur 1 tahun atau 5 ekor kambing berumur 2 tahun. Kalau dia punya 600, maka yang dikeluarkan adalah 6 ekor domba berumur 1 tahun atau 6 ekor kambing berumur 2 tahun. Ya. Begitu seterusnya kelipatan dari 100. Jadi itu tadi nisab daripada kambing. Kemudian nisab daripada bakor, sapi. Nisabnya adalah jika kita memiliki sapi minimal 30. Kita memiliki sapi 30 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor sapi, 1 ekor anak sapi yang berumur 1 tahun, yang disebut dengan tabi'. Tabi' itu karena kenapa disebut tabi', anak sapi yang berumur 1 tahun, karena dia masih sering ikut induknya, maka disebut tabi'. Jadi kalau kita memiliki sapi 30, maka zakatnya adalah 1 ekor tabi', yaitu anak sapi yang berumur 1 tahun. Kemudian kalau kita memiliki 40 sapi, maka zakatnya adalah anak sapi yang sudah berumur 2 tahun, yang disebut dengan musinnah. Musinnah karena giginya tanggal ya, sudah 2 tahun giginya tanggal, ganti disebut musinnah. Kalau kita memiliki sapi 60, maka berarti kita mengeluarkan zakatnya adalah 2 tabi', 2 anak sapi yang berumur 1 tahun ya, tabi'an, 2 anak sapi yang berumur 1 tahun. Begitu terus kelipatan 40, kelipatan itu. Nah, setiap kelipatan 30 yang dikeluarkan adalah ditambah 1 tabi'. Jadi kalau 30 1 tabi', 60 2 tabi', 90 3 tabi'. Kalau kelipatan 40 1 musinnah, 80 2 musinnah, 120 3 musinnah. Seperti itu. Jadi tabi' tadi saya jelaskan lagi, tabi' adalah anak sapi yang berumur 1 tahun, musinnah adalah anak sapi yang berumur 2 tahun. Jadi gampang untuk menghafalkannya. Jadi kalau kelipatan 30, maka zakatnya adalah tabi', 1 tabi'. Setiap kelipatan 30 ditambah 1 tabi'. Setiap kelipatan 30 ditambah 1 tabi'. Kelipatan 40 adalah musinnah, sapi yang berumur 2 tahun. Kelipatan 40 ditambah 1 musinnah. Kelipatan 40 lagi tambah 1 musinnah. Nah, sekarang bagaimana kalau 70? Nah, 70 ini kan gabungan antara 40 dan 30. Berarti 1 musinnah dan 1 tabi'. 1 anak sapi yang berumur 1 tahun dan 1 anak sapi yang berumur 2 tahun. Ya. Kalau 110 misalnya. 110 itu bisa
40-nya 2 kali dan 30-nya 1 kali. Berarti musinnahnya ada 2 musinnah, 2 ekor musinnah dan 1 tabi. Ya. Jadi seperti itu caranya untuk mengeluarkan zakat hewan ternak yang berupa sapi. Itu ringkasnya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi, itu pertama zakat dari hewan ternak. Yang kedua wan-naqdan, yaitu tunai. Apa yang disebut naqdan, yang masuk naqdan itu tunai, yaitu emas dan perak yang sudah diolah maupun yang belum diolah. Ya, emas batangan ataupun yang sudah jadi perhiasan. Atau yang sudah diolah menjadi sesuatu, baik itu dari emas maupun perak. Atau yang senilai dengan emas atau perak tersebut dengan nilai tukar uang saat ini. Ya, jadi bisa dengan mata uang seperti rupiah, rial, dolar, ya seperti itu. Nah, nisab emas ini adalah 20 miskol. Jadi 20 miskol itu sekitar 85 gram emas murni. Emas 100 karat ya. 20 emas murni ya, 100% emas murni, 85 gram emas murni. Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham, yaitu sekitar 595 gram perak murni. Ya. Jadi kalau emas nisabnya 85 gram emas murni, kalau perak nisabnya adalah 595 gram kalau saat ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya ya? Jadi jika kita memiliki emas ataupun uang yang senilai dengan emas dalam jumlah 85 gram, maka wajib kita membayar zakat. Berapa zakatnya? 2,5% dari harta kita. 2,5% dari harta kita. Jadi begini, misalnya harta kita, ya misalnya 1 gramnya ini sekarang anggaplah 300.000. Berarti kalau 85 gram kalikan 300.000 ya. Sekitar berapa? 26 atau 27 juta. Ya. Kalau 300.000 misalnya 1 gramnya, maka dikalikan 85 gram. Kalau kita memiliki uang sebanyak itu, dan kemudian dalam waktu 1 tahun tidak berkurang uang itu, maka tahun berikutnya wajib dikeluarkan zakatnya berapa? 2,5% dari total kekayaan kita tersebut. Kalau kita punya emas, misalnya punya emas 100 gram, berarti sudah lebih dari 85 gram. Dimiliki bulan Januari. Emas itu tidak berkurang sampai bulan Desember, sehingga di Januari tahun berikutnya emas itu masih tetap 100 gram atau bahkan bertambah 120 gram. Maka di tahun berikutnya ini karena sudah mencapai haul, maka dikeluarkan 2,5% dari 120 gram yang dimilikinya itu di bulan Januari berikutnya. Itu cara menghitungnya. Lalu bagaimana dengan perhiasan? Perhiasan yang dipakai. Kalau perhiasan itu kita niatnya untuk digunakan, maka tidak wajib untuk dizakati. Namun jika perhiasan itu tujuannya untuk investasi, dijual, tidak mau dipakai, maka itu wajib dizakati. Ya. Namun jika perhiasan itu niatnya untuk dipakai, walaupun tidak dipakai, tidak perlu dizakati. Misalnya kita beli banyak uang, beli kalung, beli gelang, emas, ya. Tidak semuanya kan kita pakai, ada cuma sebagian saja kita pakai, sebagian yang ditaruh. Tapi kita niatnya tadi waktu pertama kali membeli perhiasan itu niatnya memang untuk dipakai. Nah, perhiasan yang tidak dipakai ini tidak wajib dizakati. Karena apa? Tadi niatnya untuk digunakan, bukan niat untuk diinvestasikan atau disimpan. Ya.
Itu. Kemudian, oh iya, kembali tadi ada yang terlewat dari hewan ternak. Jadi hewan ternak juga begitu. Kalau memiliki 30 sapi dalam waktu 1 tahun, tidak boleh berkurang. Jika 1 hari saja, misalnya Januari 2021 kita punya 30 sapi, berarti ditunggu 1 haul. Kalau sudah 1 haul, 1 tahun sampai Januari 2022, sapi itu masih berjumlah 30 bahkan lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Namun apabila berkurang, jadi Desember tanggal 31, 1 hari sebelum Januari, berkurang sapinya menjadi 29, berarti orang ini tidak wajib membayar zakat karena tidak terpenuhi 1 haulnya. Itu untuk hewan ternak. Begitu juga tadi yang nakdan, yaitu emas dan perak, ataupun yang senilai dengan emas dan perak tersebut. Kemudian harta at-tijarah, perdagangan, yaitu perputaran harta dengan tujuan mencari keuntungan. Jadi harta ini diputar untuk mencari keuntungan. Nah, harta ini, perdagangan ini juga syaratnya harus 1 haul, 1 tahun. Dimulai kapan? Dimulai saat dia mulai berdagang. Misalnya Januari dia berdagang, maka Januari tahun depan dia wajib mengeluarkan zakatnya. Dari apa dihitungnya? Dihitungnya ya, sisa barang yang ada di tahun berikutnya itu, sisa barang yang ada ditambah keuntungannya dalam 1 tahun itu. Apakah sudah sampai kepada nisabnya? Nisabnya sama seperti nisabnya emas atau perak tadi. Nisabnya seharga 85 gram emas atau 595 gram perak murni. Seperti itu. Apakah keuntungannya dia berdagang dalam waktu 1 tahun, dan sisa barang dagangan yang ada itu setelah dinilai harganya di tahun terakhir, ya, namanya tutup tahun, ya, di saat tutup tahun atau cuci gudang, ya, di saat itu dia hitung keuntungannya berapa dalam waktu 1 tahun dan sisa barang yang dagangannya itu berapa. Jika di total itu sampai seharga 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% dari total harta yang ia miliki tersebut dari perdagangan tadi. Kemudian warikas dan harta rikas. Rikas itu harta karun yang terpendam sejak zaman jahiliyah. Jadi kalau harta itu terpendam setelah adanya Islam, itu bukan disebut rikas. Misalnya kita saat gali tanah menemukan suatu harta, tapi itu bukan dilihat tahunnya adalah tahun setelah Islam datang, maka itu bukan rikas. Jadi rikas itu adalah harta terpendam sebelum datangnya Islam. Jadi sejak zaman jahiliyah. Nah, rikas ini dikeluarkannya adalah 1/5, tidak harus 1 tahun. Menemukan harta itu, maka 1/5-nya, ya, atau 20%-nya itu langsung dikeluarkan sebagai zakatnya. Kemudian makdin. Makdin itu adalah barang tambang, ya. Barang tambang itu terdiri dari 2, tambang emas dan perak. Kalau petroleum, gas, minyak itu tidak masuk di zakat, tapi ini tambang khusus emas dan perak. Tidak menunggu haul. Untuk pertambangan itu tidak perlu haul. Jadi setiap dia selesai menambang emas atau perak itu, jika lebih daripada 85 gram, maka dikeluarkan zakatnya 2,5% dari total emas yang dia tambang tadi, yang dia hasilkan dari pertambangan tadi. Kemudian muasyarat, yaitu apa muasyarat? Adalah seperti pertanian. Muasyarat itu disebut muasyarat karena ada kata 1/10 di situ. Karena apa? Karena nanti hasil muasyarat itu, ya, ada yang dikeluarkan 1/10-nya, ada yang dikeluarkan ada yang 10%, maksud 1/10 itu ada yang setengah daripada 1/10. Al-muasyarat itu dari apa? Ada yang dari hubub.
hubub itu adalah biji-bijian seperti gandum, ya, padi, ya. Maksudnya beras, ya, jagung, gandum, ini termasuk dari hubub. Kemudian as-simar, buah-buahan. Buah-buahan itu khusus 2 buah saja, yaitu anggur dan kurma. Berapa nisabnya? Nisab daripada zakat biji-bijian maupun buah-buahan adalah 5 wasak. 5 wasak ini sekitar 825 kg, hampir 1 kintal, 825 kg. Jika panennya itu sampai lebih daripada 825 kg, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jika itu melalui pengairannya alami dari hujan atau sungai yang mengalir di situ, maka zakatnya adalah 1/10 atau 10% yang harus dikeluarkan dari total hasil panennya tadi. Namun jika pengairannya itu dari irigasi, ya, dari irigasi buatan, jadi perlu biaya untuk pengairannya, maka zakatnya adalah 5% dari hasil pertaniannya tadi. Fala zakata fi ma siwan na'ami as-sa'ima. Sedangkan hewan ternak tidak ada yang dizakati kecuali hewan ternak yang digembalakan di rumput bebas. Sudah kita bahas tadi, ya. Jadi jika hewan ternak itu digembalakan di padang rumput liar, maka wajib dizakati. Tapi selain yang digembalakan di rumput bebas, ya, seperti diberi makan sendiri ataupun dipakai untuk bekerja, membajak di sawah, maka tidak wajib untuk dizakati. Itu dari yang hewan ternak. Kemudian dilanjutkan di sini, wa yustaratul haulu laha. Disyaratkan mencapai haul bagi zakat hewan ternak. Wa kadzalika yustaratu linnukut, dan juga disyaratkan haul untuk harta zakat emas dan perak, wat tijara, dan juga harta perdagangan. Jadi disyaratkan haul untuk zakat hewan ternak, emas dan perak, kemudian perdagangan, seperti yang kita sudah bahas tadi. Dan selain itu seperti rikas, itu tidak perlu syaratnya sampai haul. Ditemukan, langsung dibayarkan zakatnya. Begitu juga penambangan. Jadi selesai hasil dari menambang, kemudian ditimbang berapa beratnya. Jika mencapai seberat 85 gram emas, ya harus dikeluarkan zakatnya. Demikian juga biji-bijian, ya, pertanian dan buah-buahan, maka tidak perlu ditunggu 1 haul. Namun kalau sudah panen, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jika sudah berbuah, ya, berbuah dan matang bisa dijual, maka wajib zakatnya untuk dikeluarkan. Wa yustaratu fi hadhil anwa'in nisab wa aidan. Di samping itu disyaratkan nisab dalam semua harta yang dizakati itu juga. Maksudnya untuk semua zakat wajib mencapai nisabnya. Tadi sudah hewan ternak, baik itu kambing maupun sapi, nisabnya sudah kita jelaskan. Kemudian nisabnya emas dan perak sudah kita jelaskan. Kemudian nisabnya, ya, minimalnya barang tambang juga sudah kita jelaskan, yaitu seharga emas, ya. Nisab itu adalah kadar harta yang menjadikannya wajib dizakati. Jadi minimal kadar harta yang menjadikannya wajib untuk dizakati. Itu makna daripada nisab. Nah, kecuali ini perdagangan, ya. Kalau perdagangan maka hanya di akhir tahun saja. Jadi nisabnya itu di akhir tahun. Kalau yang lain seperti emas tadi, kemudian hewan ternak, itu misalnya di awal tahun dia sudah mencapai nisab, ya, maka ditunggu sampai 1 tahun berikutnya. Tapi kalau perdagangan itu setiap akhir tahun saja, akhir tahun dari dia berdagang.
Jadi misalnya di pertengahan perdagangan, di tengah dagang, dia di 6 bulan ya misalnya sudah mencapai nisab. Namun dia mungkin mengalami kerugian, mungkin sepi yang belanja, hingga mungkin mengalami kebangkrutan, hingga di akhir tahun dihitung ternyata kurang dari nisab, maka tidak wajib untuk dizakati. Itu untuk perdagangan. Walaupun tadi di tengah-tengahnya dia sudah wajib untuk dizakati, namun dihitungnya setiap akhir tahun ya, akhir tahun. Wajibun naqdaini wat tijara rubul usyur. Wajib zakat pada kontan emas dan perak serta perdagangan 2,5%. Seperti kita sudah sebutkan tadi, emas, perak ya, dari hasil perdagangan itu dikeluarkan 2,5%. Sedangkan pada biji-bijian dan buah-buahan yang diairi dengan usaha sendiri itu 5%, yang tanpa diairi artinya tanpa irigasi itu 10%. Demikian yang dapat kami sampaikan ya. Jadi kalau zakat rikas itu 1/5 langsung dikeluarkan kalau rikas itu tanpa haul. Kalau harta pertambangan 2,5% sama. Jadi yang 2,5% itu emas, perak, perdagangan ya. Nisabnya yang wajib dikeluarkan, nilai yang wajib dikeluarkan 2,5% itu adalah dari emas dan perak, perdagangan, kemudian pertambangan ya. Sedangkan rikas, harta karun itu yang wajib dikeluarkan adalah 1/5 ya, 1/5 dari total nilai harta karun tersebut. Kemudian untuk buah-buahan seperti tadi, kalau itu irigasi langsung, irigasi maksudnya buatan manusia, maka 5%. Kalau itu pengairannya alami tanpa irigasi, maka zakatnya adalah 10%. Dan untuk kambing dan sapi sudah dijelaskan di awal tadi, dan semoga yang sedikit ini, yang ringkas ini bisa bermanfaat. Nanti jika memang ingin bertanya, silahkan Anda bisa datang ke pondok pesantren terdekat ataupun ulama terdekat di daerah Anda untuk lebih rincinya dari masing-masing zakat ini. Karena zakat ini diwajibkan untuk zakat mal ya. Ini zakat mal yang kita bahas pertama ini adalah zakat mal. Karena zakat itu ada 2 tadi, zakat harta dan zakat badan. Zakat mal dan zakat fitri. Yang kita bahas ini zakat mal. Zakat mal ini bagi yang tadi sudah dia memiliki mencapai nisab, dan ada beberapa tadi yang harus sampai haul dimiliki dalam waktu 1 tahun ya. Dan disebutkan juga dia tidak memiliki hutang. Ada juga yang mensyaratkan seperti itu. Jadi bagi yang mampu. Sehingga bagi Anda yang sudah merasa mampu di sini, memiliki harta yang seperti itu, ingin lebih rincinya lagi, bagaimana cara-caranya mengeluarkan zakatnya, yaitu nisabnya dan sebagainya, silakan Anda bisa menanyakan kepada ulama-ulama terdekat di tempat Anda, ataupun pondok pesantren, ataupun bisa komen di channel YouTube ini di bawah sini. Insya Allah kami akan jawab semampu kami, atau kami bisa menanyakan kepada masyayikh yang lebih ahli daripada kami untuk itu, untuk lebih rincinya. Karena tidak semua diwajibkan untuk mengeluarkan zakat mal ini, hanya bagi mereka yang sudah memenuhi syarat-syaratnya tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan selanjutnya, yaitu zakat badan atau zakat fitri. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang, umur yang barokah, dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.